Oke, selamat bergabung kembali di pembelajaran marketing. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas dan melanjutkan tentang selling atau tentang penjualan. Dimana pada video sebelumnya kita udah sharing, kita udah sampaikan tentang dasar-dasar penjualan, apa saja yang harus dimiliki oleh seorang tenaga penjual, ya kan? Sekaligus kita review bahwa pada video sebelumnya kita udah sampaikan tentang database. Ya, karena database itu kan merupakan modal awal bagi kita untuk melakukan upaya-upaya pendekatan dengan calon pelanggan kita. Setelah kita punya database, kemudian dari database itu kita optimalkan. Misalnya dari database itu kita hubungi, ya kan? Kemudian kita janjian, kita meeting, kita bertemu dengan calon konsumen kita. Dan apa yang kita lakukan pada pendekatan itu, ya pada tahapan prospecting dan appraising yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, itu sebetulnya kita akan menggali tentang kebutuhan-kebutuhan dari calon pelanggan kita itu. Kita ingin mengetahui calon pelanggan kita itu membutuhkan apa. Nah, sehingga dari situ kita akan bisa menemukan dan memberikan sebuah solusi yang tepat. Karena kita juga sudah pernah sampaikan bahwa tenaga penjual itu kan harus punya mindset, dia harus punya tujuan. Dan tujuan dari penjualan itu kan adalah memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pelanggan itu. Maka akan tergantung pada tahapan prospecting dan appraising itu. Kita bisa bayangkan misalnya ketika kita membuat janji ingin bertemu dengan calon pelanggan kita, tetapi calon pelanggan kita itu bersedia bertemu tapi secara terpaksa. Itu kan akan menghambat proses penjualan kita. Ya, tapi kalau sejak awal kita sudah lakukan prospecting, appraising yang bagus, pendekatan yang bagus, kita mesti perhatikan 3M yang kemarin juga pernah kita sampaikan kan di appraising itu. Pertama kita mesti perhatikan momen, yang kedua kita mesti perhatikan media, dan yang ketiga kita mesti perhatikan mood. Kalau kita sudah perhatikan 3M itu, harapannya kita akan mendapatkan hasil yang bagus dari usaha-usaha kita melakukan pendekatan kepada calon pelanggan itu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menggali kebutuhan-kebutuhan pelanggan itu, karena seringkali pelanggan itu tidak bersedia menyampaikan secara langsung kepada kita dia sekarang butuh apa. Maka dari database awal tetap kita optimalkan, karena database mungkin tidak lengkap. Kita harus lebih menggali sebetulnya calon pelanggan kita itu butuh apa. Sekali lagi, database saja tidak cukup. Jangan sampai kita merasa punya database, kemudian kita main tembak aja. Kita sok tahu, Bapak butuh ini ya kan? Bapak ada masalah ini ya kan? Nah, itu mesti kita perhatikan dulu. Jangan sampai kita langsung menyodorkan seperti itu. Ya, maka kita perlu upaya-upaya tambahan untuk mengetahui dan menggali kebutuhannya itu apa. Nah, maka kalau kita ingin mengetahui, memahami kebutuhan pelanggan itu secara lebih mendalam, kita akan sampaikan satu teknik yang disebut dengan spin teknik. Ya, jadi salah satu cara yang digunakan untuk menggali kebutuhan pelanggan itu adalah dengan spin teknik. Ya. Nah, di mana spin itu kan S-nya itu adalah situation question. Kemudian P-nya adalah problem question. Kemudian I-nya adalah implication question. Dan yang terakhir spin N-nya adalah need payoff question. Jadi yang kita lakukan, kita harus memastikan dulu bahwa pelanggan kita itu punya masalah. Kenapa dengan begitu? Kalau pelanggan kita itu punya masalah, punya problem tadi kan, maka setiap permasalahan pasti akan membutuhkan sebuah solusi.
Nah, disitulah saatnya kita akan menawarkan solusi, ya kan? Disitulah saatnya kita akan menawarkan solusi. Maka tadi yang pertama kita mulai teknik spinnya itu kan situation question. Jadi di awal ketika kita udah buat janji, kita udah ketemu, kita udah meeting, kita udah mempresentasikan produk atau layanan yang akan kita tawarkan itu jangan langsung bicara tentang produk, jangan bicara tentang advantage, jangan bicara tentang fitur, ya. Tapi kan kita mesti bicara tentang tadi situation question, ya kan? Kita hanya menanyakan dulu tentang kondisi bisnisnya seperti apa, sekarang usahanya seperti apa, dan sebagainya. Nah, kemudian setelah kita selesai di satu tahapan untuk menggali kebutuhan itu di situation question, maka kita masuk ke yang kedua kan. Kita masuk ke problem question. Nah, berarti yang kedua ini kita mesti membuat pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaan-pertanyaan itu arahnya adalah untuk menggali sebuah permasalahan. Misalnya kita tanya ibu, bapak, atau mungkin tuan, atau mungkin saudara, ya kan? Itu mungkin ada masalah ketika menggunakan produk A. Ada kendala ketika menggunakan produk B misalkan. Nah, harapannya apa? Harapan kita calon konsumen kita itu akan bercerita, akan menyampaikan, akan melakukan curhat kepada kita tentang produk yang digunakan sekarang misalkan. Nah, dengan demikian, kalau memang tadi calon pelanggan itu sudah bersedia menceritakan, berarti sudah ada satu nilai untuk kita. Jadi paling tidak kita sudah bisa menemukan sebetulnya ada permasalahan apa. Nah, kemudian setelah problem question, jadi kita masuk ke I ya, jadi SPI. I-nya adalah implication question. Kalau tadi kita sudah mampu menemukan masalah, kalau calon konsumen kita sudah menguraikan dan curhat kepada kita tentang masalahnya, ya segera kita kasih solusi atas permasalahan itu, ya kan? Nah, solusi atas permasalahan itu kan di yang terakhir. Jadi kita akan mengajukan need payoff question, ya kan? Karena kita udah tahu tadi kebutuhannya apa, ya kan? Sehingga yang bisa kita lakukan itu adalah menawarkan manfaat, menawarkan benefit dari apa yang kita punya, produk kah atau mungkin layanan kah, ya kan? Nah, harapannya apa? Harapannya kita punya solusi, harapannya kita akan bisa memberikan manfaat atas permasalahan yang mungkin tadi diceritakan, ya. Berarti kalau kita tidak bisa memberikan manfaat atau tidak bisa memberikan solusi, ya berarti kita tidak bisa menjalankan dan melanjutkan proses penjualan di situ, ya. Berarti dengan memberikan solusi itu dengan produk kita, dengan layanan kita, ya kan, secara sederhana ada 3 hal yang mungkin bisa kita sampaikan, ya kan. Yang pertama, kita bisa menjelaskan tentang fitur, ya kan. Pertama kita bisa jelaskan tentang fitur. Berarti seorang tenaga penjual kan mesti dituntut untuk punya pengetahuan yang mendalam tentang produk yang akan ditawarkan, yang harapannya akan mampu memberikan solusi atas permasalahan itu kan. Fitur yang pertama tadi, atau identitas dari produk itu. Nah, kemudian yang kedua adalah advantage atau keunggulan-keunggulan dari produk kita itu di mana. Mestinya keunggulan-keunggulan produk kita dibandingkan dengan produk-produk kompetitor kita. Dan yang ketiga, ya. Dan yang ketiga itu kita
atau tenaga penjual itu mesti sampaikan tentang benefit dari produk itu. Jadi yang pertama tadi kita sampaikan fitur atau identitas produk, yang kedua adalah advantage, keunggulan-keunggulan kita, ya kan, dibandingkan dengan produk-produk pesaing kita, dan yang ketiga itu adalah bicara tentang benefit. Nah, apa yang terjadi di tahapan ini? Yang terjadi, tenaga penjual itu seringkali terlalu banyak menyampaikan tentang fitur produknya, terlalu banyak menyampaikan tentang advantage-nya. Misalnya, oh produk saya punya kelebihan ini, nggak tahu kelebihannya itu di harga, kelebihannya mungkin di kualitas, kelebihannya mungkin di spare part atau yang lainnya. Tapi kadang justru malah melupakan yang ketiga tadi. Yang ketiga kan kita bicara tentang benefit. Karena tadi saya sampaikan kebanyakan tenaga penjual itu hanya sampaikan fitur advantage aja. Ya kan? Tadi mulai dari harga, mulai dari spare part, mulai dari perawatan dan sebagainya. Nah, padahal pada tahapan ini kan kita akan menggali kebutuhannya. Maka jangan lupa sebetulnya di tahapan ini, ya kan, mesti kita harus banyak memberikan benefit dari produk yang akan kita tawarkan itu. Ya. Oleh karena itu ketika kita menggali kebutuhan ini dengan baik, dengan benar, maka sekali lagi kita akan mampu memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan dari calon pelanggan kita. Jadi sekali lagi jangan lupa selain tadi nyampaikan tentang fitur, sampaikan tentang advantage, jangan lupa benefit. Ya kan? Bukan hanya fitur dan advantage yang mendominasi pembicaraan kita, tapi benefit. Ya kan? Nah, ketika kita bisa memberikan itu semuanya, termasuk benefit, jangan lupa, berarti kan harapannya kita bisa memenuhi tujuan dari penjualan kita, yaitu jangan lupa memberikan solusi kepada calon pelanggan kita. Nah, sekali lagi itu teman-teman pembelajaran tentang marketing yang sudah bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita bicara tentang teknik untuk menggali kebutuhan-kebutuhan dari calon pelanggan dengan menggunakan spin teknik. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita lanjutkan di video-video berikutnya.